Ya, 2, 1, oke. Eits, tunggu dulu, udah pada subscribe belum channel YouTube-nya Mary Riana? Kalau belum, sekarang nih waktunya subscribe, klik tombol di sini dan jangan lupa ya ada tombol loncengnya juga diklik supaya kamu bisa dapat notifikasi dari video terbaru dari saya setiap kalinya. Oke, jadi jangan lupa subscribe sekarang juga. Saya kasih waktu 5 detik mulai dari sekarang. Terima kasih. Hai, ketemu lagi dan hari ini seneng banget nih karena di samping saya udah ada founder dan owner dari Tokopedia. Siapa lagi kalau bukan William. Halo Mary. Hai. Nah, kan banyak banget nih kalian semua pastinya pengen berbisnis dan zaman sekarang bisnis itu ada yang bilang gampang-gampang susah, alias bukanya gampang tapi untuk mempertahankan dan membesarkannya susah. Nah, tapi sekarang di dunia digital semua jadi lebih mudah. Nah, kali ini kita pengen belajar langsung dari founder dari Tokopedia gimana tips 3 cara untuk bisa sukses buka toko di Tokopedia. Nah, apa aja nih? Wah, pertanyaannya sulit nih Mary. Di Tokopedia saat ini sudah ada lebih dari 2 juta masyarakat Indonesia yang memulai dan mengembangkan bisnis mereka di Tokopedia. Gak semuanya berhasil sih, banyak juga yang gagal. Kalau kami lihat yang berhasil, mereka semuanya punya cerita yang berbeda-beda. Namun benang merahnya, kami lihat mereka itu punya semangat yang kami sebutnya semangat bambu runcing. Jadi menurut kami berbisnis online maupun berbisnis offline suka dukanya selalu sama gitu ya. Pertama, semangat bambu runcing itu harus punya keberanian untuk memulai. Jadi kan mungkin sudah banyak yang toko-toko melihat ada opportunity membangun bisnis online bisa menjangkau pasar yang lebih besar, tapi nggak semuanya berani untuk memulai gitu. Ada yang merasa bahwa saya gaptek, jadi itu saja sudah hilang poin. Berarti dia tidak berani memulai gitu. Ada juga bilang takut rugi gitu, belum apa-apa udah takut duluan gitu ya. Namun keberanian saja tidak akan cukup. Berikutnya mereka itu perlu ada yang namanya kegigihan, karena namanya memulai bisnis atau mengembangkan bisnis pasti tidak akan mulus gitu. Nanti pasti akan ada jatuhnya gitu ya. Mungkin pasar sedang sepi, produk yang dijual bermasalah dan seterusnya, komplain dari customer, reputasi terganggu dan seterusnya. Berarti di offline dan online juga sama ya, tetap butuh kegigihan juga ya. Kegigihan. Dan ketika kami melihat orang-orang yang punya kegigihan dan kalau kami coba interview, kenapa sih bapak atau ibu bisa terus bertahan dan bisnisnya menjadi berhasil gitu ya, terus berkembang, rata-rata mereka itu punya harapan. Jadi tidak pernah kehilangan harapan. Harapan-harapannya ternyata menariknya itu sederhana sebenarnya. Ada yang ingin anaknya punya pendidikan lebih baik dari mereka. Ada yang ingin bisa memberikan tempat tinggal yang lebih layak untuk orang tua mereka. Nah, harapan-harapan itulah yang membuat mereka ketika mereka bangun setiap paginya, terlepas dari kegagalan apapun yang mereka hadapi kemarin-kemarin, mereka bisa mengambil itu sebagai hari baru dan tidak pernah menyerah seperti itu. Jadi kami lihat itu benang merahnya sih. Jadi lebih dari 2 juta penjual yang berhasil. Mereka banyak juga 2 juta penjual berarti ya. Wow. Jadi harus punya keberanian. Kalau nggak dicoba kan nggak tahu ya. Harus gigih. Gigih tuh biasanya berapa lama? Ada nggak sih patokannya? Misalnya dari sejak mulai buka, kira-kira 6 bulan, 1 tahun. Beda-beda ya. Ada yang mungkin produknya sudah bagus. Ketika dia buka, mungkin di beberapa detik pertama saja sudah ada penjualan itu banyak gitu. Tapi ada cerita yang sampai 40 hari pertama penjual berhasil ya. Sekarang berhasil gitu. Tapi di awal ketika dia memulai bisnis 40 hari pertama itu tidak ada penjualan. Tapi dia tidak menyerah gitu ya. Ada yang penjualan mungkin per bulannya sudah tinggi, bulan berikutnya ada masalah sehingga mungkin masalah produksi dan seterusnya itu hilang gitu ya penjualan mereka. Tapi ya tadi beda antara orang yang punya kegigihan untuk bangkit ketika mereka gagal. Dengan yang merasa bahwa saya sudah gagal dan tidak bangkit kembali. Nah, itu sih perbedaannya. Makanya butuh yang ketiga yaitu harus tetap punya harapan ya. Walaupun sulit, walaupun kadang-kadang bisnis juga ups and down ya, tapi asalkan punya mimpi yang jelas, harapannya untuk apa, tujuan akhirnya untuk apa, karena bukan hanya sekedar dapat uang aja. Ya tadi kan ada untuk menyekolahkan anak, untuk membantu keluarga. Pastinya akan selalu ada masa depan yang lebih baik.
Iya benar Mary. Kami sebutnya kenapa kami terinspirasi sebutnya semangat bambu runcing. Itu sebenarnya terinspirasi dari pejuang kemerdekaan Indonesia. Saat pejuang kemerdekaan Indonesia memperebutkan kemerdekaan Indonesia, itu kan Indonesia para pejuangnya dianggap tidak punya persenjataan canggih. Jadi mereka modalnya kan modal bambu runcing. Nah di sana mereka tidak hanya modal berani, tidak hanya modal gigih gitu ya, tapi ya mereka punya harapan bahwa perjuangan mereka tidak akan sia-sia. Kalaupun mereka katakan mengorbankan nyawa mereka dalam perjuangan tersebut, mereka punya harapan perjuangan mereka akan membawa Indonesia menjadi merdeka. Sama juga tadi kenapa ada penjual yang punya kegigihan begitu besar atau pebisnis yang punya kegigihan begitu besar. Biasanya kalau ditarik mundur, mereka itu punya sebuah harapan atau purpose dalam membangun bisnis mereka. Nah itulah yang unik ya, yang harus kita cari sebenarnya. Iya, dan sebenarnya semangat untuk bisa sukses untuk jualan di Tokopedia, ini juga pasti terinspirasi oleh semangat William sendiri dalam membangun Tokopedia. Aku justru terinspirasi dari para penjual, kemudian ditarik balik, ternyata pelajarannya bisa seperti itu. Jadi itu tipsnya, pokoknya langsung dipraktekin, harus berani, harus gigih, dan juga harus tetap punya harapan. Oke, semoga bermanfaat buat kalian semua. Oke.